Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah Sang Tetangga, bagian ke-11. Pelakor nikmat gentayangan mengancam. Sampai di rumah, Andini penasaran perihal ucapan Reno tadi, soal Vira Yagi merupakan mantan kekasih Arka. Mas, apa benar Vira mantan kekasih kamu? Tanya Andini menyelidik. Iya, maaf aku belum cerita padamu, jawab Arka gugup. Ceritakan sekarang. Perintah Andini. Aku, Reno dan Vira dulu satu kantor. Kita sering pergi bertiga. Aku dan Vira berpacaran selama 1 bulan saja dan Reno tahu hal itu. Kenapa hanya 1 bulan? Tanya Andini penasaran. Vira ternyata tidak mencintai aku. Dia mencintai Reno, maka aku mengalah. Mereka lalu jadian dan selang 2 bulan setelah itu, mereka memutuskan untuk menikah. Vira resign dari kantor dan memilih menjadi ibu rumah tangga saja. Apa Mas Arka masih mencintai Vira? Tanya Andini penuh selidik. Tidak. Sejak Vira memilih menjadi istri Reno, aku memilih move on. Hingga aku bertemu kamu. Tadi aku merasa iba pada Vira karena dia mengalami KDRT. Tutur Arka terlihat sedih. Tapi kenapa kamu sedih, Mas? Tanya Andini heran. Dulu sewaktu aku kecil, aku sering melihat Mama dipukuli Papa, bahkan aku juga sering dikurung di dalam kamar. Mamaku juga mengalami KDRT, jadi aku tidak tega melihat wanita disakiti, lanjut Arka sendu. Mas, aku sendiri juga iba dengan apa yang menimpa Vira. Namun, ini pasti karma karena Vira dulu lebih memilih Reno, kata Andini. Andaikan Vira tidak memilih Reno, kita pasti tidak akan dipertemukan. Benar, beruntung aku tidak bersama Vira. Ternyata dia mandul, aku tidak mau punya istri mandul. Tapi aku sendiri belum hamil, Mas, ucap Andini, ada rasa sedih karena belum mengandung. Aku akan buat kamu hamil, kata Arka mendekatkan wajahnya di wajah Andini. Seketika mereka terbuai dalam gairah nikmat yang begitu membara. Erengan dan desahan kenikmatan begitu bersahutan. Andini ingin segera hamil agar Arka tidak lagi meninggalkan dia seorang diri di rumah. Andini keluar dari kamar dengan rambut yang basah. Sore ini Andini tidak membantu Siti memasak. Siti paham jika Andini butuh waktu untuk bersama. Mbak, sudah siap makan malamnya? Tanya Andini pada Big Siti. Sudah, Mbak. Mbak Andini habis mandi lagi, ya? Goda Siti sambil tersenyum. Ih Mbak Siti, malu ah, kata Andini lalu kembali ke kamar untuk memanggil Arka. Mereka keluar kamar berdua, tangan Arka menggandeng lengan Andini. Siti merasa iri dengan keharmonisan mereka berdua. Mbak Siti lihatin kita segitunya, tegur Arka heran. Maaf, Mas, ucap Siti malu karena ketahuan melihat kemesraan majikannya. Kalau Mbak Siti kangen keluarga, bisa izin cuti. Mumpung saya besok libur, kata Arka. Siti senang sekali. Terima kasih, Mas. Siti kembali ke dapur. Arka dan Andini segera makan. Mereka tidak mau menyia-nyiakan momen seperti ini. Mereka jarang makan bersama karena Arka sering keluar kota. Dek, masalah Alex sebaiknya kita adukan ke Maharani saja. Aku kasihan Maharani, dia terus disakiti Alex. Saya ikut Mas Arka, kalau mau bicara pada Maharani boleh saja. Besok kita ke rumah Maharani. Setelah menghabiskan makan malam, mereka duduk di ruang tengah, sambil menikmati acara televisi. Kenapa Vira masih bertahan dengan Reno ya? Padahal Reno jahat sekali, kata Andini merasa heran. Aku juga tidak tahu, Dek. Vira pasti punya alasan tertentu, jawab Arka. Mas, aku temui Mbak Siti dulu. Dia katanya besok pulang, kata Andini lalu beranjak ke dapur. Sampai di dapur Andini melihat Siti sedang mencuci piring. Mbak Siti, mau pulang berapa hari? Tanya Andini. 1 hari, paginya Siti udah pulang, Mbak, jawab Siti. Pulangnya malam ini saja, Mbak, tapi baliknya jangan lusa pagi. Besok malam aja baliknya, nanti aku carikan taksi buat antar Mbak sampai rumah, pinta Andini. Terima kasih, Mbak. Kalau gitu setelah ini aku siap-siap, jawab Siti senang. Mbak, ini ada uang. Kamu belikan makanan untuk keluarga kamu. Maaf aku nggak bisa ngasih apa-apa,
kata Andini sambil mengulurkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Siti menerimanya dengan senang hati. Dia belum waktunya gajian, jadi Andini memberinya uang saku untuk pulang. Di luar terdengar ribut-ribut, Andini dan Siti mengintip. Ternyata Cindy kedatangan Reno. Namun, tidak berapa lama ada Vira datang. Terjadilah keributan di depan rumah Cindy. Wah, Reno ketahuan, kata Andini kaget. Kasihan itu istrinya, mana Reno kelihatan lebih sayang janda sang itu daripada istrinya sendiri, sahut Siti kesal. Iya, Mbak. Kasihan Vira, ucap Andini merasa kasihan. Yah, Viranya udah pergi, omel Siti. Dia capek kali Mbak dimarahi Reno di depan pelakor. Andini dan Siti membereskan dapur karena nanti Siti akan pulang. Andini sampai lupa jika Arka menonton televisi sendirian. Mbak Andini, itu si janda sange, pacarnya banyak amat. Pantas dia kaya, modal jual apem tanpa kulakan, ucap Siti sambil ketawa. Percuma banyak duit kalau hasil dari merebut suami orang. Mendingan kerja keras hasil keringat dengan cara halal. Kalau aku jadi Vira, udah aku gugat cerai Reno. Apalagi yang mereka pertahankan coba, omel Siti jadi merasa kesal. Siti pun pamit ke kamar untuk berkemas karena dapur sudah selesai. Ya ampun, aku lupa Mas Arka sendirian, kata Andini meletakkan gelasnya lalu segera ke ruang tengah. Arka tidak ada di ruang tengah. Namun, televisi tetap menyala. Samar-samar terdengar suara di depan. Apa itu Mas Arka? Dengan siapa dia bicara? Tanya Andini sambil melangkah ke arah ruang tamu. Siti menyusul Andini dan berjalan beriringan dengan Andini. Pulang sekarang, Mbak? Tanya Andini. Iya, udah kangen keluarga, Mbak, jawab Siti tersenyum. Itu, Mas Arka bicara dengan siapa? Tanya Siti penasaran. Mereka berdua berjalan ke ruang tamu. Tidak ada Arka di sana. Namun, pintu terbuka. Andini pun keluar. Andini melihat Vira memeluk Arka dengan erat. Mas Arka! Panggil Andini. Arka dan Vira menoleh. Arka melepaskan tangan Vira yang tadi memeluknya. Vira, apa yang kamu lakukan di sini dengan suami saya? Tanya Andini. Vira tertunduk, Arka mendekati Andini. Vira memergoki Reno selingkuh dengan Cindy. Reno lebih memilih Cindy daripada Vira, jawab Arka menjelaskan. Iya, saya melihatnya tadi. Tapi kenapa harus datang ke rumah mantan? Apa dia menyesal telah menyia-nyiakan kamu? Tanya Andini kesal. Tidak bisa dipungkiri, ada rasa cemburu saat melihat Arka dipeluk oleh Vira. Vira bukannya memberikan penjelasan, dia malah menangis dan memeluk Arka lagi. Arka melepaskan pelukan Vira, dia kesal dengan ulah Vira. Arka takut Andini salah paham dengan apa yang dilakukan Vira. Jika suami kamu direbut pelakor, jangan menjadi pelarian di rumah tangga mantan kamu, cibir Andini kesal. Vira, lebih baik kamu pulang. Selesaikan masalah kamu sendiri, kata Arka seolah mengusir. Aku takut, Mas. Ada Mas Arka saja dia berani kasar padaku, apalagi saat aku sendirian, kata Vira menangis. Andini mendekati Vira, ditariknya tangan Vira agar keluar dari rumahnya. Jangan pernah berharap kamu bisa mengambil sesuatu yang pernah kamu buang demi sebuah barang murahan, kata Andini menyindir. Kenapa Mbak Andini kasar? Apa salahku? Aku hanya ingin Mas Arka melindungi aku, kata Vira terisak. Jika butuh perlindungan, datang ke kantor polisi. Jangan ke rumah kami. Bentak Andini marah. Sebenarnya Arka kasihan dengan Vira. Namun, Andini benar, Vira juga salah karena mengganggu dia lagi. Vira, benar kata Andini. Jika kamu merasa tidak nyaman dengan Reno, minta perlindungan saja pada polisi. Kalau perlu gugat cerai saja dia, kata Arka tegas. Jika aku bercerai dari Mas Reno, apa kamu mau kembali padaku? Aku tidak apa-apa jika menjadi istri kedua, ucap Vira berharap. Plak. Kesabaran Andini sudah habis, Vira benar-benar membuat dia marah. Urat malunya sudah tidak terpakai lagi sehingga terang-terangan ingin mengambil Arka dari Andini. Jaga mulut kamu. Bentak Andini keras. Mas Arka tidak akan sudi kembali dengan kamu. Andini menutup pintu dengan kasar. Lalu menguncinya, dia geram dengan perbuatan Vira.
Maaf, Mas, aku terlalu emosi, kata Andini menahan marah seraya mengatur nafasnya. Arka memeluk Andini. Aku paham, semua orang pasti akan marah jika di pihak kamu, kata Arka menenangkan Andini. Siti yang sedari tadi melihat ikut geram dengan Vira. Wanita calon pelakor itu harus diberantas. Mbak, saya pulang sekarang atau ditunda saja? Tanya Siti membuyarkan keheningan. Oh ya, aku sampai lupa, Mas. Mbak Siti mau pulang sekarang, kata Andini melepas dekapan Arka. Siti lalu pamit pada Arka dan Andini, karena taksi yang dipesan Andini sudah datang. Kini tinggal Arka dan Andini. Andini dan Arka lalu tidur. Andini memeluk Arka dengan erat. Dia tidak akan rela suaminya diambil Vira. Arka bangun terlebih dahulu, dia menyiapkan sarapan untuk Andini. Tok tok tok. Arka mematikan kompor dan membuka pintu. Arka kaget saat melihat Cindy datang dengan memakai baju tidur saja. Mbak Cindy, cari siapa? Tanya Arka heran. Arka tidak berani memasukkan Cindy ke dalam rumah karena Andini masih tidur. Mas, Arka ada hubungan apa dengan Vira? Tanya Cindy sinis. Dia hanya teman kerjaku dulu, jawab Arka singkat. Arka tidak melihat ke arah Cindy. Dia tidak mau merusak matanya dengan memandang sesuatu yang bukan halal baginya. Kalau Mas Arka butuh selingkuhan, saya mau sama Mas Arka, kata Cindy mendekati Arka. Seketika Arka mundur beberapa langkah. Maaf, saya tidak selera dengan barang murah, tolak Arka. Apalagi kamu simpanan Reno teman saya, kata Arka sinis. Aku akan buat Mas Arka tergila-gila dengan saya, kata Cindy semakin dekat dengan Arka. Ya ampun, gak malam gak pagi buta, ada aja pelakor masuk rumah saya, kata Andini geram saat melihat ada Cindy di rumahnya. Cindy langsung menjauh dari Arka. Dia tersenyum melihat Andini datang. Mbak Cindy masih kurang? Udah jadi pelanggannya Alex, jadi simpanan Reno, masih mau nyari burung lain lagi? Jangan terlalu murahan, Mbak. Ucap Andini sinis. Kamu juga murahan, mau aja ditiduri Alex, ledek Cindy tersenyum sinis. Kasus aku dan Alex beda ya, Mbak. Dia yang datang dan memperkaos aku saat Mas Arka tidak di rumah. Bukan kayak kamu yang menawarkan diri pada semua lelaki. Andini tersulut emosi. Mbak, Sing lebih baik pulang. Dan satu lagi jangan pernah ganggu kita lagi, usir Arka kesal. Aku akan dapatkan Mas Arka, ingat itu. Kata Cindy lalu keluar dari rumah Andini. Andini memijat pelipisnya. Dia benar-benar pusing, gak Vira gak Cindy semua ingin jadi pelakor. Sabar sayang, Mas nggak akan dekat dengan wanita seperti dia, kata Arka meyakinkan Andini. Arka lalu mengajak Andini untuk sarapan. Grup WA ibu-ibu langsung heboh, karena Bu Ina mendengar pertengkaran Andini dan Cindy. Mbak Andini, hati-hati itu Cindy si janda sange pasti godain Mas Arka. Iya, dia udah banyak memakan korban, sahut Bu RT. Kalian tenang saja, saya akan hadapi 2 calon pelakor sekalian, balas Andini. Satunya siapa lagi, Mbak? Kok 2? Bu Romlah nyeletuk. Vira istrinya Reno. Dia semalam terang-terangan menyesal karena pernah memutuskan Mas Arka, jawab Andini. Andini lalu mandi, dia tidak mau Arka menunggu terlalu lama. Ibu-ibu masih mengerumpi di grup WA. Selesai mandi, Andini segera dandan. Namun, dia mendengar seseorang menangis. Siapa yang nangis? Tanya Andini lalu berjalan keluar kamar. Suara itu dari ruang tamu rumah Andini. Andini tidak melihat Arka di ruang tengah. Andini berjalan cepat menuju ruang tamu. Di sana ada Vira yang sedang menangis. Dia sedang memohon pada Arka untuk meminta perlindungan. Aku sudah bilang tidak akan ikut campur dengan urusan rumah tangga kamu. Aku tidak mau membuat Andini cemburu, kata Arka. Andini sengaja mendengarkan pembicaraan mereka. Dia ingin tahu sejauh mana Arka menolak Vira. Dulu memang aku sangat mencintai kamu. Tapi tidak untuk sekarang dan seterusnya. Sekarang hatiku sudah diisi penuh oleh Andini, kata Arka tegas. Jangan bohong, Mas. Bantah Vira. Aku tahu kamu masih mencintai aku. Maaf Vira, kesabaran aku sudah habis. Pulang sana. Ucap Arka lalu menunjukkan pintu keluar pada Vira. Ya ampun,
Vira tidak tahu malu banget kamu, kata Andini menampakkan diri. Vira, pulang. Usir Arka ketus. Aku akan buat Mas Arka mencintai aku lagi, kata Vira lalu keluar dari rumah Arka. Arka menutup pintu, dia duduk dengan lesu. Dia tampak frustasi dengan para calon pelakor itu. Dulu kamu yang gak aman, sekarang aku yang merasa gak aman, Dek, kata Arka lemas. Kita hadapi sama-sama, Mas. Aku akan buat mereka lari terbirit-birit menjauhi kamu, kata Andini yakin. Andini melanjutkan dandannya yang sempat tertunda. Setelah itu mereka berangkat ke rumah Maharani. Maharani menonton televisi sambil nyemil. Dia sudah jarang bergabung dengan ibu-ibu. Tidak ada yang mau bergaul dengan Maharani, semua takut pada Alex. Sepi sekali. Bosen, gerutu Maharani. Tok tok tok. Maharani berjalan ke arah ruang tamu. Dia merasa heran karena ada yang bertamu. Dibukanya pintu rumahnya. Andini, teriak Maharani kegirangan. Dia langsung memeluk Andini. Lepaskan, engap tahu, kata Andini. Boleh kita masuk? Kita ingin bicara penting. Silahkan. Perintah Maharani. Andini dan Arka masuk lalu duduk. Andini mengeluarkan surat perjanjiannya dengan Alex di atas meja. Apa ini? Tanya Maharani melihat Andini menyodorkan kertas di depannya. Baca saja, itu perjanjian aku dan Alex. Maharani mengambil kertas itu. Lalu membacanya kata demi kata, kalimat demi kalimat hingga dia terkejut dengan isinya. Maharani melongo, jantungnya berdebar kuat. Amarah membuncah di dadanya. Bersambung.